Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa sallallahu ala habibil mustafa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Bapak Ibu jamaah para hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, pertama tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan rahmat, curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman. Mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan, kesehatan, serta mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan dari berbagai macam wabah dan musibah. Kemudian kita mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kita mengucapkan salam kepada beliau, assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya kelak yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Bapak Ibu para hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, melanjutkan pembahasan kita tadabbur Al-Quran yang insya Allah lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran, yaitu surat Al-Asr atau waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Asr, surat yang pendek ini. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asri, demi waktu atau demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawasaw bil haqq, dan saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, kita akan mendalami surat Al-Asr ini. Surat di antara surat yang terpendek di dalam Al-Quran, yang terletak kalau dari segi tertib surat dalam Al-Quran, dia berada di surat 103. Hanya terdiri dari 3 ayat. Surat ini termasuk surat Makkiyah. Walaupun pendek tetapi memiliki kandungan makna yang luar biasa. Surat yang pendek ini kalau ditadabburi, didalami, dihayati, maknanya sungguh luar biasa. Ibnu Katsir menukil dari Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa seandainya manusia itu merenungi surat ini, mentadabburi ayat ini, maka sesungguhnya Al-Quran itu cukup dengan surat ini. Jadi seandainya Al-Quran itu tidak perlu berpanjang lebar dengan tebalnya yang sekian tebalnya itu,
yang terdiri dari 100 berapa 14 surat ya dalam Al-Qur'an itu, seandainya itu tidak ada cukup dengan surat Al-Asr ini, maka mencukupkan bagi seluruh manusia. Jadi seandainya Al-Qur'an itu turun satu surat, maka yang mewakili dari keseluruhan makna Al-Qur'an ataupun isi Al-Qur'an itu, maka cukup dengan surat Al-Asr ini. Itu saking maknanya ataupun kandungannya itu yang luar biasa. Karena apa? Karena luar biasa surat yang pendek ini menggambarkan keseluruhan inti daripada kehidupan kita. Jadi inti hidup kita itu di sini. Wal 'asr, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah memulai surat ini dengan sebuah sumpah. Ya, wal 'asr, demi masa. Ya, huruf wa di situ adalah sumpah. Huruf termasuk di antara huruf sumpah. Huruf sumpah itu ada 3 macam. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan adawatul qasam. Ya. Huruf sumpah terkadang menggunakan wa. Wallahi gitu kan. Kan kalau kita bersumpah begitu ya. Wallahi, ini huruf wa. Terkadang apalagi kita kalau bersumpah menggunakan huruf apa? Billahi. Ya kan? Kadang-kadang kalau kita dengar orang bersumpah itu wallahi, billahi, satu lagi. Apa yang biasa Bapak Ibu dengar? Tallahi. Mungkin kalau kita di sini jarang ya dengar yang pakai ta itu ya. Nah, ini biasanya juga menggunakan ta, tallahi. Ya, billahi, wallahi, tallahi. Nah, itu namanya sumpah, huruf-huruf sumpah. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr ini bersumpah menggunakan huruf wa ini, bersumpah dengan nama waktu ataupun dengan masa. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Waktu malam, wal laili idza yaksha. Waktu siang, wan nahari idza tajalla. Waktu subuh wal fajr, ya kan? Walayalin ashr, waktu agak sedikit siang, wadduha, demi waktu duha. Apalagi malam sudah, siang sudah, duha sudah, pagi sudah, asar, wal asr. Ini semua Allah bersumpah dengan waktu. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan waktu, maka itu menunjukkan satu kepentingan. Di situ ada hal yang akan ditekankan oleh Allah, yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, termasuk dalam surat ini, wal asri, demi masa. Ada apa dengan masa? Ada apa dengan waktu? Maka Allah menggunakan sumpah, itu tujuannya adalah agar menjadi perhatian khusus bagi kita. Allah tidak mungkin bersumpah dengan sesuatu yang biasa. Maka ketika Allah bersumpah dengan sesuatu yang di situ terkait dengan waktu, maka akan ada hal yang luar biasa yang akan Allah sampaikan. Nah, maka kita akan bahas apa maksud, apa yang akan Allah sampaikan dalam sumpahnya itu. Ya, wal asri, demi waktu ataupun demi masa. Ada beberapa pandangan ataupun pendapat para ulama yang dimaksud dengan asar, tetapi secara umum dan yang paling atau mayoritas menurut pemahaman para ulama, al-asar di situ adalah masa. Ada yang mengatakan asar itu ya waktu asar, karena menunjukkan bahwa sholat asar itu diantara sholat yang paling utama. Ya, maka ada yang mengatakan bahwa asar di situ adalah waktu asar. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa waktu asar itu adalah waktu antara terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Ya, intinya asar di situ ya terkait dengan waktu. Ya. Maka kita kembali ke mana yang mayoritas ulama, bahwa asar itu adalah masa, ya, ataupun waktu, baik itu waktu malam, waktu siang, sebelum terbit matahari ataupun setelah terbit matahari dan seterusnya. Maka kita memahami bahwa
wal asr di sini maknanya adalah demi masa ataupun demi waktu. Ya. Ini menunjukkan satu pentingnya waktu. Manusia itu berjalan sejak dia dilahirkan, maka dia sedang menuju kepada waktu. Waktu apa? Waktu batas kehidupan dia. Kita ini sedang berjalan menuju batas waktu akhir kita. Kita di dunia ini lahir, kemudian kita akan berjalan sampai ke batas waktu terakhir kita. Ada yang nanti batas waktunya 60 tahun, ya kan? Ada yang 50 tahun, bahkan ada yang baru lahir langsung juga kembali lagi kepada Allah. Maka kita semua ini akan menuju waktu batas akhir kita, dan semua orang itu punya batas terakhirnya. Ya, tidak ada yang hidup selamanya, tidak ada. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab sumpah itu. Wal asri, demi waktu ataupun demi masa, maka jawab daripada sumpah itu atau jawabul qasam, innal insana lafi khusr. Ini yang ingin Allah tekankan. Demi waktu ataupun demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jadi ini sebuah pernyataan. Ini pernyataan serius yang harus kita perhatikan. Manusia itu sungguh dalam kerugian. Ya, manusia itu sungguh dalam kerugian. Nah, kalau kita berbicara secara kontekstual ayat ini, memang berbicara, ya kalau kita lihat di dalam tafsir Al-Qurtubi yang kita baca dalam kesempatan ini, sesungguhnya manusia di sini maksudnya adalah al-kafir, orang kafir. Ya, kemudian juga beberapa riwayat mengatakan, Ad-Dhahhak meriwayatkan bahwa yuridu jama'atun minal musyrikin, maksudnya adalah sekelompok dari orang-orang musyrik, di kalangan orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Ini kalau berbicara ketika turunnya ayat ini. Jadi sungguhnya manusia di sini adalah orang-orang musyrik. Secara khusus mereka adalah orang-orang musyrik yang berada di Makkah ketika itu. Tetapi tentu makna ayat ini tidak hanya seputar orang-orang musyrik yang ada pada waktu itu, tetapi ini berlaku kepada seluruh manusia sekarang ini, mau musyrik ataupun kafir, karena makna di sini, mana insan di sini menunjukkan kepada manusia. Sesungguhnya manusia, baik itu kafir ataupun yang non kafir ataupun kita, itu kita akan rugi. Ya, di dalam Al-Quran itu banyak Allah Subhanahu wa taala ketika menggunakan manusia, terkadang menggunakan insan. Innal insan. Terkadang Allah menggunakan ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Terkadang menggunakan bashar. Ya, ana basyarum mislukum. Bashar. Terkadang juga menggunakan kata Bani Adam untuk menunjuk kepada manusia. Nah, tetapi kata al-insan itu adalah yang meliputi seluruh apa yang diperbuat oleh manusia. Dari dia tidur, sebelum tidur sampai dia bangun tidur, ya, sampai dia tidur kembali, bangun lagi tidur kembali, menunjukkan kepada aktivitas yang dikerjakan oleh insan, manusia. Maka ini ayat ini masuk kepada kafir ataupun non kafir. Tetapi secara khusus memang ayat ini berbicara tentang orang kafir ataupun orang musyrik yang berada ataupun yang hidup semasa dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi maknanya kepada kita semua. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kenapa? Ya. Kenapa manusia dalam kerugian? Karena apa? Karena mereka melewati waktu-waktu, ya, dengan apa? Dengan kelalaian. Dengan menjauhkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam ayat ini selanjutnya bahwa manusia itu dalam kerugian kecuali 4. Kecuali apabila manusia itu memenuhi 4 perkara. Itu yang disebut dalam surat Al-Asr ayat ketiga. Siapa saja pengecualian-pengecualian itu? Illal ladzina amanu.
kecuali orang-orang yang beriman. Nah, jadi Allah menyebutkan secara umum manusia itu rugi. Ya, baik kafirkah, mukminkah, semua manusia itu akan rugi. Masuk kita juga. Kecuali apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kecuali apabila dalam kehidupan kita ini setiap gerak-gerik kita, tindakan kita, perbuatan kita, ucapan kita memiliki nilai keimanan. Dan dalam hidup kita, insya Allah yang Bapak Ibu lakukan itu muaranya adalah kepada iman. Contoh Bapak Ibu, misalkan bangun tidur. Kita bangun tidur, ya, kita bangun tidur pagi hari jam 4, jam 5 kita sudah mengawali pagi dengan sholat subuh. Itu sudah bagian daripada perbuatan kita berlandaskan oleh iman. Setelah kita sholat, ya mungkin persiapan bekerja, yang ke kantor pergi ke kantor, yang ke pasar pergi ke pasar, yang karyawan pergi karyawan, yang ngajar pergi tempat mengajarnya. Kita berangkat, kita awal dengan bismillah. Maka itu mengandung nilai keimanan. Ya, setelah pun di sana kita masih tidak lupa dengan Allah. Terkadang kita mengucapkan astagfirullah, inna lillah. Dalam setiap waktu kita selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Maka semua perbuatan-perbuatan kita itu berlandaskan dengan keimanan. Ya. Jadi manusia itu akan rugi. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang melewati waktunya itu dengan keimanan. Waktu itu berjalan dengan cepat. Tak terasa kita itu sekarang sudah berada di tahun 2022. Ya, Ramadan berapa hari lagi nih? Sekitar 90 hari, 3 bulanan lagi. Tidak terasa, padahal baru kemarin kita rasanya itu melaksanakan puasa. 3 bulan lagi. Ya. Saya ingat waktu itu kita pas malam agak 10 terakhir itu ya, rasanya sudah baru, rasanya beberapa waktu yang lalu gitu. Ini 3 bulan lagi. Coba bayangkan kalau seandainya kita melewati waktu-waktu itu dengan hal-hal yang sia-sia. Itulah yang dimaksud oleh Allah, manusia itu akan dalam kerugian. Maka Allah mengingatkan kepada kita, hati-hati dengan waktu. Demi waktu, kata Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu berjalan dengan cepat, tak terasa. Semakin hari semakin bertambah umur kita, ya, bertambah usia kita. Perasaan anak-anak ini yang di pojok itu baru kemarin lahir, sekarang sudah pada besar-besar. Ya. Tak terasa tubuh kita semakin menua, semakin lemah. Tak terasa. Maka dalam pepatah Arab mengatakan, al-waqtu kas-saif, waktu itu seperti pedang. Ya, illam taqta qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Apabila kamu tidak mampu mematahkan dia, maka dia akan mematahkan kamu. Kalau kamu tidak mampu menaklukkan waktu yang akan melibasmu. Kalau kita tidak mengendalikan waktu, ya waktu yang akan melibas kita, artinya tahu-tahu kita sudah tua. Tanpa sadari setahun lewat begitu saja tanpa ada hal-hal yang berarti dalam hidup kita. Dalam setahun ini kira-kira Bapak Ibu, apa yang sudah, berapa kali kita hatam Quran? Dalam waktu setahun ini berapa buku yang sudah kita baca? Ilmu apa yang sudah kita dapat? Alhamdulillah, bersyukur Bapak Ibu kalau setiap minggu hadir pengajian ini. Ada ilmu yang kita dapat, walaupun tidak semua yang disampaikan itu ingat semua. Tetapi paling tidak ada di sini. Ya, saya yakin apa yang disampaikan setiap malam minggu di sini, malam Senin di sini ini dan subuh Ahad ya, itu pasti ada yang nimpel. Ataupun kalau tidak nimpel, kita lupa, ketika ada orang menyampaikan, kita jadi ingat lagi, oh ini kan pernah disampaikan waktu subuh kemarin di masjid apa namanya? Kok lupa masjid Babus Salam. Oh ya, ini pernah disampaikan dulu sama Ustadz Fulan di Masjid Babus Salam. Jadi ingat. Ya, jadi walaupun tidak ada di sini bukan berarti hilang, tapi dia keselip kemana-mana itu. Nanti begitu ada yang menyampaikan, memorinya jadi ingat lagi. Jadi tidak melewati tahun-tahun begitu saja tanpa ada ilmu yang kita dapat.
Saya yakin orang yang hadir majelis ilmu, yang hadir pengajian yang rutin, dia akan masuk ilmu itu. Ya. Misalkan ditanya, apa hukumnya begini? Ya, anggaplah misalkan ditanya, ada orang yang bertanya, apa hukumnya minum khamr? Dia yakin minum khamr haram. Apa dalilnya? Pokoknya ada dalilnya, saya lupa itu. Nah, pokoknya ingat, ada yang diingat lah gitu ya. Pokoknya ada, tapi saya lupa gitu. Pernah dengar gitu. Ya pasti tahu Pak. Ya. Kalau rajin hadir majelis ilmu, pasti ada ilmu yang masuk. Ya, walaupun kita lupa itu bukan berarti tidak ada. Lupa itu bukan berarti tidak ada, tapi lupa itu ada, hanya barangkali kita banyak hal yang diingat jadi lupa. Tapi begitu ada yang menyampaikan, kita bisa jadi ingat. Maka manfaatkan waktu, ya, kita manfaatkan waktu. Alhamdulillah, kalau Pak Ibu ditanya dalam seminggu hadir pengajian, alhamdulillah kita selalu ada pengajian seminggu 2 kali ataupun 3 kali. Kitab apa yang dipakai? Alhamdulillah kami ngaji kitab tafsir, kitab Ibnu Katsir, Al-Qurtubi. Ada yang kita bisa banggakan gitu. Ada yang kita ingat, ya. Subuh kita alhamdulillah ngaji ini, ada yang kita masuk. Nah, jadi kita memanfaatkan waktu-waktu itu dengan baik, tidak melewati waktu-waktu itu dengan lebih banyak yang tidak ada manfaatnya. Maka dalam surat Al-Mu'minun itu, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Beruntung orang-orang yang sungguh beruntung orang yang beriman. Orang iman yang bagaimana? Mereka yang melaksanakannya dengan melaksanakan sholat dengan khusyuk, dan orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang sifatnya mu'ridun, berpaling dari hal-hal yang sia-sia. Nah, ini yang menjaga hal-hal yang sia-sia itu yang kita terkadang tidak mampu menghindari. Waktu begitu cepat, ya. Sekarang ini ada media sosial. Terkadang tidak terasa, sehari itu kita bisa bermain media sosial itu sampai berjam-jam. Sekali duduk, tiduran, naik turun HP itu, naik turun, jam, sudah 1 jam, masih pegang HP begini, 2 jam, 3 jam, tidak terasa itu HP terus dipegang. Paling istirahat itu makan, minum, HP lagi, gitu kan? Tidak terasa sehari itu, tahu-tahu sudah sore, malam lagi main lagi, tahu-tahu sudah jam 12 tidur, besok begitu lagi, tidak terasa. Apalagi Nabi menyebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat, la taqumus saa'ah hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai waktu itu terasa dekat. Apakah berbeda waktu di zaman Nabi dengan sekarang? Sama. Dari dulu bulan itu jumlahnya 12 bulan. Sejak pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah 12 bulan. Ya kan? Allah sudah nyatakan begitu. Kemudian dalam sebulan ada 29 hari ataupun 30 hari, ya kan? Dalam 1 minggu ada 7 hari. Dalam 1 hari ada 24 jam. Dalam 1 jam ada 60 menit. Sama waktu kita dengan waktu yang dulu, tidak berubah. Hanya saja karena kesibukan-kesibukan, hal-hal duniawi yang membuat seakan-akan waktu itu berlalu begitu cepat. Tidak terasa kita bekerja, ngapain, ya, main HP, main apa, tahu-tahu waktu sudah, jadi seakan-akan dekat. Saya sampaikan tadi, sebagaimana saya sampaikan bahwa tak terasa sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. 3 bulan lagi, 3 bulan itu cepat. Ya. Ada pepatah mengatakan kullu atin qarib, setiap yang akan datang itu dekat, wa kullu fatin ba'id, dan yang sudah berlalu itu jauh. Tidak bisa balik lagi, bukan sekedar jauh, biarpun baru kemarin kita tidak bisa balik lagi kalau sudah berlalu. Dan setiap yang akan datang dekat, biarpun setahun 2 tahun, tidak terasa itu cepat. Bapak Ibu punya cicilan kreditan motor, mobil, tidak terasa 3 tahun sudah selesai. Kalau lancar ya. Jadi Allah bersumpah dengan waktu, wal asr, kata Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan waktu itu.
Kita semua manusia ini, kata Allah, manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman. Orang yang dalam gerak-geriknya, dalam aktivitasnya berlandaskan iman. Ya. Kemudian wa amilus sholihat. Nah, kemudian sebelum saya kembali melanjutkan wa amilus sholihat, ada beberapa penafsiran. Jadi kalau ini kembali kepada konteks turunnya ayat ini, sesungguhnya orang-orang kafir musyrik mereka dalam kerugian. Disebutkan ya Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il, dan CS-nya itulah Abu Jahal, siapa itu. Mereka itu dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Mereka adalah Abu Bakar, ya. Mereka adalah Umar, mereka adalah Utsman, mereka adalah Ali, dan mereka adalah para sahabat semua radhiyallahu anhum. Ya. Jadi orang-orang kafir mereka adalah rugi kecuali para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena para sahabat mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka bukan hanya orang yang beriman, tetapi juga wa amilus sholihat. Apa maksud dari wa amilus sholihat? Kata Al-Imam Al-Qurtubi, ay addau al-faraid al-muftaridah alaihim wahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan orang-orang yang mengerjakan amal soleh adalah orang-orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban dalam kesehariannya. Apa kewajiban kita dalam keseharian kita? Yang wajib kita melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau yang rutin kan ini ya, sholat 5 waktu. Kalau yang lain kan kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang wajib yang pastikan sholat 5 waktu. Ya, kalau baca Quran itu termasuk amal soleh lah ya. Sholat duha yang sunnah lah. Tapi yang pasti yang wajib itu dalam sehari kita adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi wa amilus sholihat diantara pengertiannya adalah mereka yang menunaikan kewajiban-kewajiban sholat 5 waktu. Ya. Tetapi bukan sekedar sholat. Dalam soal mukminun itu beruntung orang yang beriman. Siapa yang beriman? Orang-orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Ya. Jadi orang yang beruntung itu bukan sekedar sholat, tapi orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Ya. Kalau sekedar sholat berdiri tapi kosong, ya, tidak menjiwai sholatnya, ya, lupa tadi. Jadi amal soleh itu amal yang umum. Wa amilus sholihat itu apapun kebaikan-kebaikan maka itu amal soleh. Amal kebaikan, amal yang baik yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah amalan soleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq. Saling menasihati dalam kebenaran. Nah, ini yang jarang kita lakukan. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Dalam beberapa penafsiran makna watawasaw, saling menasihati itu adalah watahabu, saling mencintai. Hakikatnya orang yang menasihati itu adalah orang yang mencintai. Kalau bapak ibu punya anak, terus anaknya main di jalan raya gitu, apakah dibiarkan? Kalau bapak ibu tidak cinta, tidak sayang, ya dibiarkan saja, biar aja, mudah-mudahan ada mobil kelindes itu. Begitu. Tapi kalau cinta, jangankan ke jalan, baru lari menuju jalan dia sudah tangkap. Ya, karena apa? Karena tahabu, ada rasa cinta. Jadi hakikat orang yang menasihati itu adalah orang yang mencintai. Tapi hanya saja terkadang kita ini ada sifat arogan, sifat sombong dalam diri kita. Kalau dinasihati itu kadang muncul sombongnya itu, sok nasihatin saya gitu. Kan begitu, terkadang sifat seperti itu muncul dalam diri kita. Ya, anak muda baru kemarin sore sudah nasihati saya gitu. Saya ini sudah tua, sudah merasakan pahit manisnya kehidupan gitu. Asam garam hidup itu sudah dia rasakan semuanya itu. Ya, tetapi kita orang yang tawadu itu menerima nasihat siapapun. Ya, orang yang tawadu, orang yang rendah hati, dia akan terima nasihat itu. Selama itu baik, selama itu benar, itu akan terima. Ada teman ketika kami ngumpul gitu ya, kemudian ada
orang di antara salah seorang di antara kami itu kemudian bilang begini, ayo kita sholat, ini sudah sholat itu. Kemudian di antara kami itu ada yang tersinggung. Jadi dianggap dengan diajak dia sholat itu seakan-akan kita itu orang yang lalai sholat. Ya iya tahu, dibilang iya tahu ini waktunya sholat. Kamu kira saya kalau sholat di rumah saja, kami setiap sholat ini kami ke masjid terus gitu. Jadi ada rasa muncul gitu, tersinggung ketika diajak kita sholat itu. Seharusnya kan ketika kita diajak sholat kan, ya ayo kita sholat, ayo kan begitu ya. Tapi dia enggak. Dia tersinggung karena dengan diajak dia sholat itu seakan-akan dianggap dirinya itu orang yang lalai sholat. Kan misalkan saya bilang kepada Pak Ridwan ini sudah azan, ayo kita sholat. Pak Ridwan tersinggung. Kamu tidak perlu ingatkan saya. Saya ini setiap azan selalu berangkat ke masjid. Ada rasa kemudian muncul sifat sombongnya itu. Ya, jadi ketika diingatkan ayo sholat, ya alhamdulillah terima kasih, ayo kita sholat, ayo. Nah, jadi ada orang terkadang ketika dinasihati itu ataupun diingatkan dengan kebenaran dia tersinggung. Padahal perintah dalam agama kita itu watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Ya. Satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjalan dengan beberapa orang sahabatnya, kemudian ada orang Arab Badui. Orang Arab Badui kemudian dia mengatakan kepada Umar, "Hai Umar, ya Amirul Mukminin ittaqillah." Hai Umar, bertakwalah kepada Allah. Kemudian sahabat yang bersama Umar tuh marah gitu ya, menegur. Kamu enggak tahu itu siapa gitu. Artinya masa Umar dinasihati oleh orang biasa untuk bertakwa kepada Allah, enggak usah disuruh kalau Umar, kan begitu maksudnya ya. Tapi kata Umar, biarkan dia menasihati saya. Siapa kita yang tidak tahu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ketakwaannya, keimanannya, keyakinannya yang mantap luar biasa, sampai setan pun takut dengan dia kan. Dinasihati oleh orang Arab Badui, ya Amirul Mukminin ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Umar menerima karena kebaikan, walaupun yang temannya ini tersinggung gitu. Jangan kau nasihati dia, bertakwa kepada Allah. Siapa kita yang tidak tahu dengan beliau? Kemudian Umar mengatakan, biarkan dia menasihati saya untuk bertakwa, karena sungguh tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak pernah mengingatkan takwa. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak pernah memberikan nasihat takwa, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mau mengikuti nasihat takwa. Jadi orang yang mengingatkan bertakwalah kepada Allah, mengajak bertakwa, mengingatkan takwa, itu orang yang baik. Ya. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mau mengikuti nasihat takwa. Nah, jadi ketika ada yang menasihati, ya kita terima selama itu baik. Ya, apalagi seperti kita ini, saya sering, ya pernah lah, bukan sering ya. Habis Jumatan saya ditegur. Ya terkadang kita kan kurang paham dengan budaya-budaya kita di sini. Terkadang ada orang tua itu yang terlalu saklek. Saya beberapa kali ditegur. Pertama saya pernah ditegur itu ketika kita naik mimbar. Ya, ketika naik mimbar, saya pernah, ya mungkin satu adab juga ya. Saya naik mimbar dengan kaki kiri. Pertama naik itu kaki kiri. Ya, kemudian saya ditegur oleh seorang, ya udah tua beliau, salah satu masjid di Samarinda gitu, tegur. Ya saya terima kasih sudah dikasih tahu. Kemudian yang kedua yang aneh lagi. Ini kan mic sebelah mana ini? Mic sebelah sini ya. Jadi ketika kita naik mimbar kan menghadap begini, menghadap ke sana ya. Itu berputarnya harus berputar ke arah kanan, tidak boleh ke kiri. Saya tidak sadar tuh ke arah kiri, itu pun ditegur saya, Pak. Itu hanya soal mutar gitu ya. Kebetulan mic-nya emang sebelah kiri, jadi biar pas ke mic gitu kan. Ya seharusnya kan biar putar ke kanan, mic-nya sebelah kanan kan gitu ya. Saya ditegur. Ya dikasih tahu lah bahwa kalau berputar tuh putarnya ke kanan. Itu hanya mutar itu, Pak. Ini soal mimbar gini ya, itu tidak termasuk syarat rukun khutbah gitu ya. Itu hanya berputar. Saya ditegur. Ya saya terima kasih, saya ingatkan, maka saya selalu berputar ke kanan. Dan itu saya kira baik kan. Nabi itu suka tayammun. Tayammun itu selalu mendahului dengan kanan. Nabi pakai sandal, kan adab juga kan, pakai sandal yang mulai dengan yang kanan dulu, ya pakai baju pun dengan yang kanan dulu. Ya kan itu baik, ya saya terima. Ya. Kemudian ya seperti tadi naik mimbar itu, perhatikan, mungkin kita tidak terlalu perhatian ya. Kalau orang naik mimbar tuh harus naik dengan kaki kanan,
ketika turun harus turun dengan kaki kiri. Walaupun sebenarnya itu kan tidak masuk di bagian ini ya, tapi kan adab gitu ya. Ketika diingatkan ya sejak itu saya selalu begitu, naik dengan kanan, turun dengan kiri. Ketika naik pun tidak boleh seperti naik tangga gini gitu. Naik kaki satu, baru naik yang kanan satu dulu. Ya enggak apa-apa, bagian daripada adab. Ya saya terima. Terkadang ada orang tersinggung gitu. Ah itu kan begini-begini. Ya kalau itu baik ya kita terima gitu. Selama juga tidak dan juga tidak melanggar apa-apa kan. Tidak melanggar syariat juga tidak melanggar apa, dan saya kira itu bagian daripada adab. Ya kita juga jangan terlalu saklek ketika ada orang begitu kemudian dimarahi atau apa. Ya dikasih tahu kalau memang mau harus seperti itu ya kasih tahu dengan baik. Ya dia menerima ataupun tidak ya kembalikan kepada dia. Ya jadi terkadang dalam hidup kita ini ada hal-hal yang kita keliru, dan berterima kasihlah, bersyukurlah jika selama masih ada saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Selama ada saling mengingatkan satu dengan yang lainnya berarti hidup kita ini baik-baik saja. Justru kalau tidak ada yang saling menasihati, tidak ada yang saling mengingatkan, nah itu yang berbahaya. Nabi mengibaratkan nahi mungkar itu, amar ma'ruf nahi mungkar itu. Oh ini di luar ya. Nah, ya. Udah paham, sudah hafal ya Pak. Jadi Nabi mengibaratkan nahi mungkar itu seperti orang yang sedang naik kapal, naik apa istilahnya? Ya naik kapal di tengah laut itu ya. Beliau mengibaratkan amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti orang yang sedang berlabuh tengah lautan menggunakan kapal. Kemudian di antara penumpang kapal tersebut ada yang mencoba melubangi kapal itu dengan merusaknya ataupun dengan memukulnya. Apakah yang melihat itu diam saja atau mengingatkan? Nah, sama seperti itu amar ma'ruf nahi mungkar itu. Artinya ketika kita biarkan maka semua kita akan tenggelam. Seluruh penumpangnya itu akan tenggelam, walaupun yang berbuat kemungkaran itu hanya satu orang. Tetapi ketika kita mengingatkan maka semuanya akan selamat. Nah begitulah amar ma'ruf nahi mungkar ya, kita mengingatkan, kita mengajak kebaikan ya, kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, mengingatkan kemungkaran untuk ditinggalkan, kemaksiatan untuk ditinggalkan ya, perkara nanti mereka ikut tidak ya kembalikan kepada Allah. Tugas kita adalah menyampaikan, adapun ikut atau tidak itu adalah tugas Allah. Tugas kita itu menyampaikan. Dia menerima atau tidak itu kita kembalikan kepada Allah. Wa ma 'alaika illal balagh. Jadi Allah mengingatkan kepada Nabi, tugasmu itu hanya menyampaikan. Urusan hidayah itu adalah urusan Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hai Muhammad, kamu itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Tetapi Allah yang memiliki hidayah itu yang dia kehendaki untuk diberikan hidayahnya kepada siapa saja. Jadi kehendak Allah hidayah itu, tugas kita adalah menyampaikan, tugas kita adalah mengajak. Setelah itu dikembalikan kepada Allah. Para hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ketika para sahabat berkumpul bermajlis, mereka tidak berpisah kecuali setelah membacakan surat ini. Jadi ketika mereka berkumpul ngobrol, sebelum mereka berpisah kemudian membaca surat ini, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi mereka saling mengingatkan tentang arti pentingnya waktu. Ya barangkali ada yang mau disampaikan, ada beberapa waktu, mungkin 2 menit ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada khilaf ataupun kekurangannya. Mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan, kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di waktu yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.